Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Larasati. Saya dari kelas C11 Manajemen dengan NPM 101205550. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum bisnis, yaitu perlindungan konsumen. Tujuan dan maksud saya membuat video presentasi ini diajukan sebagai salah satu syarat evaluasi akhir semester. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis, Bapak Agus Alamsyah SHMM, izinkan saya untuk mempresentasikan atau memaparkan materi hukum bisnis, yaitu perlindungan konsumen. Selamat mendengarkan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang perlindungan konsumen. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Oke, next. Dalam perlindungan konsumen, ada beberapa poin penting yang harus dijelaskan. Yang pertama, kepentingan-kepentingan konsumen. Yang kedua, ada hak-hak dan kewajiban konsumen. Yang ketiga, ada hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang keempat, ada asas-asas perlindungan konsumen. Dan yang terakhir yaitu tahapan dan transaksi konsumen. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Oke, baik. Next. Pengertian konsumen menurut Kotler. Menurut Kotler, consumer are individuals and household for personal use, producer and individual and organization buying for the purpose of producing. Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian yang tujuannya untuk penggunaan personal, dan produsen adalah individual atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kepentingan-kepentingan konsumen. Apa saja sih kepentingan-kepentingan yang harus dimiliki oleh konsumen? Yang pertama, menghasilkan barang yang bermutu, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas hunian dan juga lingkungan hidup. Yang keempat yaitu persyaratan minimum bagi perusahaan dan pemukiman yang layak, sehat, aman, dan serasi dengan lingkungan. Yang kelima yaitu terjangkaunya daya beli oleh masyarakat yang luas. Yang keenam yaitu harga yang layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat yang banyak. Yang ketujuh yaitu sistem transportasi tertib, lancar, aman, dan juga nyaman. Yang kedelapan yaitu menumbuhkan kompetisi yang sehat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan juga pelayanan hukum. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan hak-hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Yang kedua yaitu hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan dan jasa tersebut. Yang ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jujur, jelas mengenai kondisi jaminan barang atau jasa tersebut. Yang keempat yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang ia gunakan. Yang kelima yaitu mendapatkan advokasi perlindungan upaya penyesuaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
Yang ketujuh yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang apabila barang tersebut atau jasa tersebut yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh pembeli dan juga penjual. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, next di sini ada aturan konsumen. Nah, dalam dunia perbisnisan ada juga aturan konsumen. Aturan konsumen yaitu aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati oleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, apa saja sih aturan-aturan konsumen yang harus ditaati dalam melakukan transaksi? Yaitu konsumen juga dibebani dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap pihak penjual atau pelaku usaha. Nah, yang pertama yaitu konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan bersama. Yang kedua yaitu beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati bersama. Yang keempat yaitu mengikuti penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Oke, next di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha. Nah, apa saja sih hak-hak dan kewajiban yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha? Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan diperinci tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang harus dihargai dan dihormati oleh konsumen, pemerintah, serta masyarakat pada umumnya, karena pengusaha tanpa perlindungan hak-haknya akan mengakibatkan macetnya aktivitas perusahaan. Nah, apa saja sih hak-hak pelaku usaha? Oke, di sini ada hak-hak untuk pelaku usaha. Nah, apa saja sih hak-haknya tersebut? Yang pertama yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang telah ia perdagangkan. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikat baik. Yang ketiga yaitu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat yaitu hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang telah ia perdagangkan. Yang kelima yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, baik, tadi kan saya baru jelaskan hak-hak pelaku usahanya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan kewajiban pelaku usahanya. Yang pertama yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaannya, perbaikannya, dan juga pemeliharaan produk atau jasa yang ia perjualkan. Yang ketiga yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi. Jadi pelaku usaha tersebut harus bijak, tidak boleh membedakan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Harus disamaratakan dalam melayani konsumen. Yang keempat yaitu menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Yang kelima yaitu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang ia perdagangkan. Jadi pelaku usaha wajib membuat garansi untuk para konsumen supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa diperbaiki masalahnya tersebut.
Yang keenam yaitu memberikan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang jasa yang ia perdagangkan. Yang ketujuh yaitu memberikan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang tersebut atau jasa tersebut yang diterima oleh konsumen atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan juga pembeli menurut pasal 7. Baik, yang keempat yaitu ada asas-asas perlindungan konsumen. Pengaturan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam pasal 2 yang berbunyi, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Baik, next di sini saya akan menjelaskan apa saja sih asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu asas manfaat. Asas manfaat bertujuan untuk mengamankan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dalam melaksanakan kewajiban secara adil. Yang kedua yaitu asas keadilan. Asas keadilan bertujuan untuk agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun secara spiritual. Yang keempat yaitu asas keamanan dan juga keselamatan konsumen. Bertujuan untuk membentuk jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaannya, pemakaian, dan pemanfaatannya untuk barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen tersebut. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum bertujuan agar baik pelaku usaha maupun konsumen serta negara menjamin kepastian hukum yang digunakan. Oke, next di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu tahapan transaksi konsumen. Nah, pada tahapan transaksi konsumen ada tahap pratransaksi, yang kedua ada tahap transaksi konsumen, yang ketiga ada tahap purna transaksi konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tahap pratransaksi. Pada tahap ini konsumen harus mendapatkan informasi atau barang atau jasa yang akan dibelinya secara benar, jelas, dan jujur melalui brosur atau label ataupun iklan ataupun bentuk informasi lain yang diberikan oleh pelaku usaha. Setelah benar-benar yakin akan barang atau jasa tersebut, terjadilah tahap transaksi. Yang kedua ada tahap transaksi konsumen. Pada tahap ini, konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian, bisa perjanjian jual, beli, ataupun sewa, ataupun bentuk lainnya. Antara kedua belah pihak tersebut betul-betul harus beritikat baik sesuai dengan kepastiannya masing-masing. Di negara maju, konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan apakah memutuskan untuk membeli atau memakai suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu ataupun bisa jadi pembeli tersebut membatalkannya. Nah, yang ketiga yaitu tahap purna transaksi konsumen. Pada tahap ini dapat disebut dengan tahap purna jual atau after self service, di mana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma dalam waktu jangka tertentu. Pada umumnya, penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama periode tertentu. Nah, contohnya seperti kita beli motor. Nah, beli motor terus lagi ada promo atau emang udah ada kebijakan dari pihak sananya. Misalnya pembelian motor dapat servis 3 bulan gratis tanpa bayar. Terus atau seperti ada promo di e-commerce tertentu, misalnya beli HP pada bulan ini atau tanggal ini diberi cashback sebesar berapa ratus ribu. Nah, jadi seperti itu ya yang ada dalam tahap purna transaksi konsumen.
Oke baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.